Mulai kena getahnya berawal dari kasus Mario Dandi dan sang ayah yang ketahuan korupsi. Seorang pejabat di Kementerian Sekretariat Negara dinonaktifkan dari jabatannya usai viral karena sang istri flexing ke Halo semuanya, selamat datang di segmen Finansial Forensik. Saya Andika Sofia Ramadhani dengan NIM 24090150258 pada Prodi Akuntansi S1. Nah, di hari ini kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada ponsel kita. Bayangkan kamu sedang asyik memutar Reels atau scroll TikTok. Lalu muncul video seseorang yang baru berusia 20-an tapi sudah pamer mobil mewah, membagikan uang tunai di jalanan, hingga bagi-bagi motor ke penontonnya. Nah, di dunia maya, fenomena ini dikenal sebagai flexing. Tapi, tahukah kamu dalam kacamata akuntansi forensik, semua kemewahan yang diumbar itu hanyalah data mentah yang sering berbanding terbalik dengan realita laporan keuangannya. Finansial forensik atau akuntansi forensik sebenarnya adalah kerja detektif yang menggunakan angka sebagai petunjuknya. Para ahli tidak akan terpaku dengan filter atau konten mewah. Mereka justru akan melacak kejanggalan dengan teknik investigasi digital untuk melihat apakah ada lubang besar antara gaya hidup yang ditampilkan dengan arus kas masuk yang logis. Jika seseorang mengaku kaya raya dari hasil trading dalam waktu singkat, tapi mampu membeli aset yang nilainya tidak masuk akal untuk ukuran pemula, di sanalah alarm investigasi mulai berbunyi. Para ahli akan menganalisis apakah aset tersebut benar-benar hasil keuntungan murni atau sekedar properti yang dijadikan umpan untuk menarik perhatian publik. Para ahli juga akan menelusuri pola transaksi, sumber pemasukan, sampai jejak digital yang ditinggalkan. Dari sana biasanya mulai terlihat apakah kekayaan itu memang berasal dari aktivitas yang masuk akal atau cuman bagian dari pencitraan untuk meyakinkan publik. Karena itu, akuntansi forensik punya peran penting dalam membongkar penipuan dan manipulasi keuangan yang sering disembunyikan di balik gaya hidup mewah. Di Indonesia, kita punya contoh nyata yang sangat viral untuk diingat, yaitu kasus Doni Salmanan yang sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Bandung. Melalui media sosialnya, ia membangun narasi kesuksesan instan dengan memamerkan koleksi motor gede, mobil mewah, hingga aksi bagi-bagi uang yang membuatnya terlihat sangat dermawan. Banyak masyarakat yang terjebak karena menganggap kemewahan itu adalah bukti valid bahwa sistem trading yang ia gunakan sangat menguntungkan. Bahkan tidak sedikit orang yang mulai percaya bahwa kesuksesan bisa diraih dengan cara cepat hanya dengan mengikuti strategi yang ia tunjukkan di media sosial. Namun begitu analisis forensik keuangan dilakukan oleh pihak berwenang, topeng itu terbuka sepenuhnya. Laporan transaksi keuangan mengungkapkan bahwa sumber kekayaan yang fantastis itu bukan berasal dari profit trading yang sah, melainkan dari keuntungan atas kerugian para pengikutnya yang mendaftar melalui tautan miliknya. Kasus ini akhirnya menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa apa yang terlihat mewah di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Kejahatan finansial di media sosial ini sangat berbahaya karena memanipulasi psikologi kita. Flexing sengaja dijadikan alat pemasaran untuk menutupi laporan keuangan yang sebenarnya tidak memiliki basis bisnis yang real, melainkan hanya perputaran dana dari skema yang merugikan orang lain. Kerugiannya pun tidak main-main, karena masyarakat bisa kehilangan tabungan masa depan mereka hanya karena tergiur silau kemewahan ribuan dari layar kaca.